Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bertemu pada video pastoral kali ini. Saudara, apa itu murah hati? Mungkin kita berpikir murah hati itu adalah kita suka mengulurkan tangan untuk menolong orang-orang yang berada dalam pergumulan dan kesulitan mereka. Atau kita dengan ringan tangan membantu orang-orang yang berada dalam kemalangan. Misalnya dalam posisi mereka kebanjiran, mereka kehilangan sanak famili mereka kehilangan harta benda mereka, kita kemudian memberikan bantuan. Nah saudara sekalian, ini memang termasuk tindakan murah hati. Tapi apakah tindakan murah hati itu hanya sekedar seperti itu saudara sekalian? Firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Apa maksudnya saudara sekalian? Saudara, murah hati yang dimasukkan di dalam bagian ini adalah seseorang yang memiliki belas kasihan Kristus di dalam hatinya. Seseorang yang memiliki kasih Kristus di dalam hatinya karena dia sudah mengalami kasih itu. Seseorang yang tidak bisa diam tatkala dia melihat orang lain itu berada dalam kondisi menderita dan dalam kondisi kemalangan sebelum dia bertindak. Seseorang yang tidak membiarkan orang lain hidup dalam dosa tanpa menegur, menasihati dengan penuh kasih. Seseorang yang tidak bisa membiarkan orang lain berkubang dalam dosa dan kesalahan yang ia tahu, kemudian mendiamkannya dan tidak peduli. Nah saudara sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan orang yang murah hati dia akan beroleh kemurahan. So, bukan berarti orang bisa bertindak murah hati tunggu dia menjadi orang yang kaya dulu. Enggak saudara. Tindakan murah hati itu berasal dari dalam hati kita yang terdalam. Hati yang sudah merasakan anugerah Tuhan. Hati yang mensyukuri betapa Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Hati yang sungguh merasa bahwa kasih Tuhan itulah yang mengubah kita, yang bermurah hati pada kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak. Tuhan ampuni kita. Kita orang yang egois, orang yang hidup berkubang dengan dosa kita. Tapi belas kasihan Tuhan itu mencari kita, menangkap kita, menemukan kita, mengangkat kita, memeluk kita menjadi anak-anaknya. Nah kasih yang seperti itulah seharusnya diberikan kepada orang lain. Tuhan sudah berbelas kasihan kepada kita, Tuhan sudah bermurah hati pada kita. Harusnya kita juga bisa bermurah hati pada orang lain. Saudara, kenapa dikatakan orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati dan mereka akan memperoleh kemurahan? Betul saudara, kemurahan Allah sudah kita peroleh dalam kehidupan kita. Seharusnya waktu kita bermurah hati pada orang lain, kita itu meneladani Allah. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan sendiri. Dan melalui tindakan murah hati kita, kita bisa memancarkan karakter Kristus itu. Dan orang lain bisa melihat Kristus hidup dalam hati kita. So, tindakan murah hati harus dilakukan dengan motivasi yang tulus. Ada orang bertindak murah hati dengan tujuan supaya dipuji, dianggap baik. Bahkan ada orang yang bertindak atau melakukan hal yang baik kepada seseorang supaya tuh orang berhutang budi pada saya dan suatu saat nanti ingat budi dan mungkin balas budi itu. Berbeda saudara, orang yang mudah hati adalah orang yang bertindak berdasarkan kemurahan Kristus, belas kasihan Kristus, dan itu dilakukan dengan benar, dengan motivasi yang benar, dengan satu tujuan. Supaya itu orang tertolong dan kita bisa meninggikan Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus berjuang untuk bertindak murah hati. Bapak Ibu dan saya sudah mendapatkan kemurahan Allah, kita harus terus belajar berjuang untuk makin hari makin hidup serupa dengan Tuhan. Salah satunya adalah bertindak murah hati dengan memberikan kemurahan, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan hati yang tulus. Tuhan berkati kita semua.